Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, matematika di sini. Dan ini adalah grafik fungsi kuadrat. Kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran kita adalah menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kuadrat, dan membuat sketsa grafik fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kuadrat. Jadi kali ini kita akan menghitung dan menggambar. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Jadi ini adalah kelanjutan dari pelajaran kemarin, yaitu dengan menentukan akar persamaannya, kemudian kita cari titik puncaknya dan menggambarkannya dalam koordinat kartesius. Di mana sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Domain itu daerah asalnya dan kodomain adalah daerah kawan. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Jadi nanti grafiknya berbentuk melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Yang perlu diingat adalah A itu di depan variabel X pangkat 2. B di depan variabel X tanpa pangkat. Dan C itu adalah angka yang tidak mempunyai variabel X. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat adalah yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dengan mengganti Y-nya sama dengan 0 sehingga nanti didapatkan X1, 0 dan X2, 0. Caranya adalah dengan mencari akar persamaan kuadrat dengan 3 cara yang kemarin. Jadi kalian pilih saja salah satu di antara 3 cara, apakah dengan memfaktorkan, dengan melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC. Pilih saja yang menurut kalian mudah. Yang kedua, dengan menentukan titik potong sumbu Y. Tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Dan X-nya yang kita ganti sama dengan 0. Sehingga nanti didapatkan 0, Y. Dan yang ketiga, kita menentukan titik puncak. XP, YP, maksudnya X puncak dan Y puncak. Untuk menentukan X puncak, rumusnya adalah min B per 2A. Itu dilihat dari persamaan grafiknya nanti, grafik fungsinya. Y puncak sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi min 4A. Dan bentuk grafiknya, jika A bernilai positif, maka dia akan membuka ke atas. A itu ingat yang di depan huruf X pangkat 2. Dan jika A negatif, maka membuka ke bawah. Contoh seperti ini, jika positif, maka gambar kurvanya nanti seperti itu. Dan jika negatif, maka akan seperti itu. Biar tidak bingung, langsung ke contoh. Pertanyaannya simple. Disuruh membuat grafik dari Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8. Yang pertama kita lakukan adalah mencari titik potong sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Nah, ini dilakukan dengan 3 cara kemarin. Bapak lebih suka memilih cara dengan memfaktorkan, karena menurut Bapak itulah yang paling mudah. Jadi dicari berapa dikali berapa itu sama dengan 8, yang paling belakang itu 8. Dan berapa ditambah berapa supaya jadi 6. Tentu saja itu adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, jadi 4 dan 2 inilah yang kita masukkan ke dalam persamaannya. Jadi X tambah 4 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Kita pindah. X tambah 4 tadi, 4-nya kita pindah ke sebelah kanan sama dengan jadi X min 4. Atau X sama dengan min 2. Nah, berdasarkan X min 4 dan X min 2 tadi,
Ingat, Y tadi sama dengan 0, maka kita dapat titik potong sumbu X ada 2 tadi, min 4,0 dan min 2,0. Ini kita simpan dulu. Nanti kita pakai untuk menggambar. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu Y, X-nya diganti sama dengan 0. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8. Sekarang X-nya kita ganti dengan 0, maka 0 pangkat 2 ditambah 6 dikali 0 ditambah 8. Setiap ada variabel X, kita ganti dengan angka 0, karena X-nya sama dengan 0. 0 pangkat 2, 0, ditambah 6 dikali 0 itu 0, ditambah 8, jadi sisanya adalah 8. Nah, jadi X-nya 0 dan Y-nya 8. Nah, ini kita simpan dulu. Langkah yang ketiga adalah mencari titik puncak. Ingat persamaannya tadi adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8. Kita cari dulu A sama dengan 1, karena di depan variabel X pangkat 2 itu tidak ada angka, berarti angka 1. B sama dengan 6, dan C sama dengan 8. Untuk mencari X puncaknya, rumusnya adalah min B per 2A. Min B-nya tadi sama dengan 6, maka jadi min 6 per 2A, berarti 2 dikali 1. Min 6 tetap min 6 dibagi dengan 2. Jadi min 6 dibagi 2 itu sama dengan min 3. Lanjut, kita mencari Y puncak. B pangkat 2 dikurang 4AC per min 4A. Kita masukkan yang diketahui pada soal ke rumus. 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 8 per min 4 dikali 1. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 4 dikali 1, 4 dikali 8, 32. Jadi 36 dikurang 32 per min 4 dikali 1, min 4. 36 dikurang 32 itu adalah 4 per min 4. 4 per min 4. Positif dibagi negatif jadinya negatif, jadi hasilnya negatif 1. Nah, berdasarkan ini, maka titik puncaknya adalah negatif 3, negatif 1. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 1. Nah, tadi sudah kita dapatkan titik potong sumbu X. Tadi adalah min 4,0 dan min 2,0. Titik potong sumbu Y 0,8. Titik puncaknya negatif 3, negatif 1. Dan yang perlu kita ingat, bentuk grafiknya tadi adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8. A-nya bernilai positif, maka akan membuka ke atas. Pertama kita gambar garis mendatar, itu diberikan nama sumbu X. Kemudian garis vertikal kita beri nama sumbu Y. Sebelah kanan sumbu X itu positif, sebelah kiri sumbu X itu negatif. Di tengah-tengah adalah 0. Begitu juga dengan sumbu Y, sebelah atas itu bernilai positif, mulai dari 1 sampai 8 dan seterusnya. Di bawah angka 0 adalah bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Mari kita gambar titik-titiknya. Yang pertama, titik potong sumbu X, min 4,0. X-nya min 4, Y-nya 0, maka titiknya adalah di situ. Dan titik yang kedua, negatif 2, X-nya negatif 2, yang di sebelah kiri. Ingat, X itu kiri kanan, kalau Y atas bawah. Y-nya negatif 2, X-nya negatif 2, dan Y-nya 0, maka titiknya di situ. Kemudian titik potong sumbu Y, X-nya 0, Y-nya 8. Ingat, X itu kiri kanan. Berarti X-nya di tengah menuju ke 8. Y-nya 8. 8, Y itu berarti 8, maka atas bawah. Cari di situ. Nah, kemudian kita cari titik puncaknya.
X-nya negatif 3. Negatif 3, X berarti yang di sebelah kiri. Kita hubungkan dengan Y negatif 1. Negatif 1 yang di bawah. Nah, setelah kita hubungkan, kita kasih tanda titik. Kemudian langkah terakhir adalah kita hubungkan semua titik membentuk garis melengkung seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.